Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah hidayahnya, sehingga kita dengan izinnya jugalah dapat menjalankan amal dan ibadah di dunia dan akhirat, lahir batin, insya Allah. Salam dan selawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bertemu lagi para jemaah dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat. Baik para jemaah sekalian, insya Allah dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tidak henti-henti dan tidak akan bosannya kita meningkatkan derajat dengan meningkatkan ilmu pengetahuan, agar semuanya benar-benar hak di jalan Allah. Sesungguhnya agama yang hak itu adalah mengkaji solat dalam diri dan mengkaji diri dalam solat. Baik para jemaah sekalian, insya Allah dalam waktu yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan tentang hakikat dan ma'rifatnya, mensucikan kodrat-kodrat bismillah pada diri. Ibarat laksana jalan, sebuah kekuatan itu yang berwujudkan bersifat Tuhan, milah kepada diri, perlulah kita membersihkan dan mensucikan kodrat-kodrat diri itu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah judul tausiah ini, yaitu bermakrifat mentasbihkan bismillah dalam diri. Para jemaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, para umat Islam, para mukmin, khususnya para pencari Tuhan, para penzikir, ahli-ahli zikir, dan ahli-ahli tauhid, lebih diutamakan adalah dalam makom tauhid. Alhamdulillah, baiklah para jemaah, sekarang saya akan berbagi wawasan. Kita telah mengkaji bagaimana memilahkan atau menghadirkan kedatangan wujud sebuah yang paling termulia, yang paling terhormat dan terkuat sehingga paling tinggi derajatnya, yaitu setelah semua tidak berdaya menghadapinya, itulah billah. Menghadirkan billah dalam masa perintah tauhid, tafrid dan tajrid tidak luput daripada kenyataan berhubungan, merasakan dan mengalami. Tapi sebelum itu, makanya kita diwajibkan mensucikan kodrat-kodrat Allah pada diri. Nah, karena dalam kodrat bismillah, ba'alib sin, adanya batin Allah dan menutup rahasianya dengan kodrat zat dan nurnya, dia akan milah kepada Rahman dan Rahim. Tapi kita wajib paham bahwasanya bismillah itu memiliki 4 makom. 4 makom dalam arti
ada makom sir dinamakan ba alif sin atau bismi. Bi ismi ini makomnya adalah mim pada batin. Jadi 4 makom yang saya maksud ada 4 bulatan, ada 4 ruang. Ada 4 ruang dan wajib kita kaji di dalam bermakrifat dalam bismillah. Makom pertama adalah bulatnya makom mim. Inilah dikatakan makom. Tidak boleh dibilang bulat-bulat, tapi dibilang makom, itulah derajatnya. Di dalam makom ini ada sir, batin dan wujud. Itulah ba alif sin. Sir, batin dan wujud. Ini satu makom. Makom kedua adalah makom ha Allah. Nah, sir, batin, wujud dia akan menuju aftarnya yaitu Allah. Nah, di sini ada makom ha. Nah, pertanda bulat dalam bahasa kita. Ini ada makom ha. Makom ha ini, nah itu adalah makomnya zatullah. Nah, makomnya zatnya Allah. Ini dikatakan makom aras atau makom zat. Nah, di sini kita akan mengkaji kalau kodrat alif lam lam ha itu harus disucikan. Nah, ini adalah makomnya Allah. Yang ketiga ada makom Rahman. Nah, ini tempat dan kedudukan Rahman. Setelah dia jadi Allah pada sifat aftarnya di diri kita, maka dia akan menjadi alam, kodrat alam, Rahman. Nah, suatu kodrat yang nyata, kalau dalam ininya laha, kalau dalam syahadatnya laha. Nah, setelah itu barulah kita melihat itu kodratnya Rahman, mim pada Rahman, mim. Nah, setelah itu barulah kodrat maujud. Nah, kalau Rahman itu kodrat wujudnya. Rahim. Nah, Rahim itu kodrat yang maujud. Nah, siapa yang maujud? Tentunya 3 yang ada dalam bis tadi. Ba, alif, sin. Nah, itu yang maujud. Kita akan mensucikan yaitu makomnya. Itu. Yang mana makomnya di sini adalah qalbi, hati, markubah adalah jantung atau kubah, ya. Kubah kalau di Mekah namanya Ka'bah, sumber batin itu. Qalbi sumber sir. Nah, barulah ada ma'ni di kening sumber sifat. Jadi setelah dia wujud kepada sirnya, nah, ba lari ke dalam markubah, maka sin lari kepada ma'ni. Jadilah satu kerangka hidup setelah dipasangkan. Nah, ini makomnya mim. Di sini karena ini wujudnya adalah alam, kodratnya masih alam, tidak boleh disucikan dengan taharoh. Nah, tapi disucikan dengan tasbih. Nah, dengan tasbih bukan dengan tasbih seperti ini. Nah, dengan tasbih yang dimaksud adalah perantara ayat tasbih, yaitu bertasbih sifat alam, berzikir sifat umat. Nah, gitu. Jadi setelah kita mengetahui prosedur kejadian bismillah itu, milahnya Tuhan kepada Allah dan Allah hijrah kepada kodrat bernama umat. Nah, makanya pertama yang disayangi oleh Tuhan adalah zatnya sendiri berasmakan Allah. Dan yang paling
dia cintai, dia sayangi. Nah, kalau tadi yang paling dia kasihi adalah Rahman yang bernama Allah. Yang sementara yang dia paling sayangi itu adalah wujud sifat dia. Ada batin, ada zat, dan ada nur. Itu tempatnya qalbi, sumber daripada sir, markubah, sumber daripada batin, dan nur, sumber daripada makni. Jadi kita melaksanakan tasbih. Tasbih ini adalah kodrat ma'rifatnya, yaitu semacam hawa yang paling dingin. Nah, hawa yang paling dingin itu sirnya yang akan muncul. Dengan hukum asmaul husna. Asma adalah Rahman nyata dalam sifat alamnya, sementara Rahim adalah sifat dari husna, sifat daripada hakikatnya. Maka jumlahnya harus mencapai hukum tasbih berupa zikir, bertasbih dengan kekuatan tasbih. Tasbih adalah sama dengan solat sunat tasbih. Nah, solat sunat tasbih itu adalah solat aras namanya. Solat pensucian dengan arasnya. Jadi kekuatan Allah untuk mensucikan dengan kodrat alam itu dinamakan tasbih. Jadi dalam masa ba alif sin, dalam kodrat sir tadi, ya, kodrat batin dan nur, itu dizikirkan dengan zikir tasbih. Dengan zikir tasbih itu 4 makom tadi dikatakan makom tasbih itu setelah bermuatan 4 kodrat ayat. Subhanallah pada makom batin sir itu bis. Alhamdulillah itu pada makomnya Allah. Ha. Kalau ismi mim itu subhanallah. Itu daripada makom bulat pertama. Nah, setelah itu baru kita menuju Allah, yaitu dengan makom ha. Makom ha, nah, zikirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke makom Rahman. Makomnya mim dengan zikir la ilaha illallah. Barulah kita masuk kepada makom Rahim, makom diri sifat, itu dinamakan Allahu Akbar. Nah, sesuai dengan kaji selama ini kan, dikatakan di rahim itu Allahu Akbar telah berdiri 20 sifat pada Allah dalam diri. Itulah tubuh fanafilah tadi. Nah, sementara di Rahman adalah maujudullah. Maujudullah adalah rupa-rupanya Allah pada Adam dan kodratnya Allah pada Muhammad. Seperti yang kita lihat di kita sendiri. Nah, di hanya tadi adalah ahzat. Nah, itulah sifat rohani yang ada pada diri kita sesuai dengan kajian. Dan ba itu adalah, dan bis itu atau zat sir dan nur itu, apa zat dan sir atau zat rahasia ini atau batin itu dinamakan dengan sifat daripada batin atau nyawa bagi diri kita. Jadi kita melaksanakan zikir tasbih itu dalam kodrat bismillah itu. Di bismillahnya kita menatap kepada kodrat yang 3 di dalam qalbi itu dengan berzikir subhanallah itu 100. Nah, setelah cukup 100 subhanallazi ditutup dengan subhanallazi alhamdulillah. Nah, di alhamdulillah barulah akan muncul dalam ma'rifat kita, yaitu zat Allah itu menjadi sebuah zat daripada sir batin dari bis tadi. Itu kita sucikan, mensucikan zat rohaninya kita pada makom ha di tulisan Allah pada bismillah. Ha itu makomnya. Itu
zikirnya alhamdulillah. Nah, dengan selama kita menghadirkan alhamdu zatnya Allah di qalbi, lillah, dia naik. Dan di situ kita sucikan dengan kodrat hawa dingin tadi. Nah, gitu. Ya, di hawa dinginkan dia, diberi hawa dingin. Nah, kalau masuk kepada Rahman, makomnya mim dengan zikir la ilaha illallah. Dia senyata-nyata jasad kita lihat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang bersifat tidak menyerupai dengan sesuatu. 100 juga itu. Nah, itu 100. Nah, setelah itu baru kita menuju subhanallah. Kan alhamdulillah la ilaha illallah. Setelah kita tutup dengan la ilaha illallah wallahu akbar, masuklah kepada zikir di pada makom rahim, yaitu makom mim. Nah, jadi 4 lubang tadi, 4 makom tadi, mim. Di situ baru Allahu akbar. Nah, di Allahu akbar itu adalah kita melihat adalah sifat bilah bagi Allah. Ya. Terus dikatakan dengan nafis. Nah, ya. Nafis itu adalah sifat batin bagi nyawa diarahkan ke qalbi, dan makni sifat maujud bagi Allah. Nah, jadi kalau kita melihat rahim, berarti tubuh kita ini adalah tubuh rahimnya Allah. Apa rahimnya Allah? Yang menyimpan Allah. Nah, di situ tuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Teringat saat kitalah yang menyembunyikan Allah dengan sifat batin pada sifat zahim rahim kita. Begitu para jemaah sekalian. Jadi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau itu dirangkai semuanya, setelah 100 demi 100 menjadi 400, 100 yang menggabungkan semuanya, maka kita harus, mata batin kita harus melihat kenyataan zahir dan batinnya. Sucikan dengan air yang sangat sejuk dan dingin tadi. Dinamakan sifat tawafnya tadi. Jadi situ sucikan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, jadi kita laksanakan zikir itu, digabung semuanya, itu juga berjumlah 100 para jemaah. Nah, insyaallah dengan kita sering-sering melaksanakan zikir, mentasbihkan bismillah, atau mensucikan jalan-jalan kemilahannya Allah, semakin nyata bagi kita nanti. Semakin nyata adanya bagi kita setelah kita melaksanakan pembersihan daripada makom-makomnya Allah. Maka dikatakanlah sangat pengasih Allah, sangat dikasihi Allah. Nah, setelah batin alam bis ini masuk pada milah kepada Allah, menjadi Allah abtar, sesungguhnya baru dia melihat, dia lihatlah 4 kodrat dia depannya, yaitu Rahman. Nah, Rahman inilah sifat nyata bagi Allah berupa kodrat, dan inilah ditatapnya lagi ada kerahiman, sifat hakikat bagi Allah, diri yang hakikat bagi Allah pada diri. InsyaAllah pada jemaah, mudah-mudahan laksanakanlah zikir tasbihnya bismillah ini karena kodrat Allah semata. Selalulah berdawam kepada kalam-kalam besar dan ilmu-ilmu besarnya Allah, supaya kamu bisa menerima derajat oleh Allah. InsyaAllah para jemaah, berkahlah ya Allah, berkahlah ya Rahman ya Rahim. Dengan 4 kodrat tadi, sesungguhnya kita telah bertasbih kepada Allah, selalu bersuci bersama Allah, selalu suci bersama Allah. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan menjadi suatu hal yang sangat barokah bagi kita dengan meningkatkan iman dan takwa, dengan belajar menuntut ilmu. InsyaAllah. Dan himbauan saya
kepada jemaah para hadirin yang ingin memperdalam ilmu untuk lebih afdol dan akurat. Ambillah hak-hak dan halalkanlah dirimu dengan berbaiat seperti menghubungi nomor telepon yang ada di YouTube langsung kepada saya. InsyaAllah. Barakallahu ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.